mic signal, terus kan. Sama-sama. Nah, memang dengan situasi yang seperti sekarang ini, kemudian ada keterbatasan ketika kita harus mengumpulkan banyak orang di suatu tempat atau lokasi. Tapi ternyata dengan teknologi, dengan teknologi, malah kita bisa mengumpulkan lebih banyak lagi orang loh sebenarnya. Misalnya dengan IG Live gini aja kita bisa ngumpulin berapa puluh ribu orang loh, ya kan? Misalnya kayak gitu. Nah, jadi ke depan tentu saya senang banget kalau misalnya kita secara rutin gitu memberikan semacam insight-insight yang melalui IG Live begini aja untuk sharing gitu ya dengan teman-teman. Malah mungkin kita bisa misalnya nanti di IG Live begini kita juga atau nanti di Zoom call gitu ya, kita bisa ajak misalnya, kan sekarang ini banyak sekali opportunity baru yang mungkin muncul ya dengan adanya situasi di COVID ini yang kita nggak bisa ketemu gitu ya. Jadi misalnya kita sharing tentang gimana caranya kita membuat suatu skrip tentang web series gitu, sehingga dibuat menarik gitu kan. Sebenarnya teknologi membuat web series simple itu kan gampang banget ya dengan smartphone yang baru, dengan kamera yang luar biasa gitu ya. Hal-hal yang simpel kita bisa bikin cerita kan gitu kan, dan kemudian itu menjadi konten yang kita bisa masukkan di platform-platform ini ya, digital gitu, dan itu akan jadi sumber penghasilan juga gitu kan ya. Nah itu bisa kita buat deal gitu. Kemudian kita bisa banyak lah yang kita bisa buat sebenarnya gitu. Jadi justru saya nanti tinggal pilih, kasih nih bu mau ngomong apa mbak gitu kan ya, gitu ya kan, gitu. Justru ini banyak orang yang bisa jadi ikutan partisipate kan gitu. Ya betul karena memang kalau dari new normalnya dari Yang On Top itu sejak kita tanggal 16 Maret kita udah announce bahwa kita work from home, itu totally work from home Bu. Jadi sampai detik ini kita belum ada yang ke kantor dan nggak ada ya gitu. Nah terus kemudian cuman ya itu yang tadi Ibu bilang benar banget, karena sekarang ini kalau Yang On Top bikin webinar Bu, itu yang nontonnya bisa belasan ribu sampai puluhan ribu. Betul banget. Sementara kan kalau dulu kita bikin Yang On Top National Conference gitu kan, event tahunan, yang datang cuma 4.000 kan, gitu. Nah sekarang ini kita yang datangin, yang nonton bisa belasan sampai puluhan ribu gitu. Dan bocoran aja di bulan ini, sekarang udah Juni ya, di bulan ini bakal ada webinar series Yang On Top sama BRI. Jadi nanti Pak CEO akan saya goda-godain gitu ya, akan saya iseng-isengin dengan pertanyaan gitu. Terus kemudian nanti ya banyak lah, nanti nggak bisa dibocorin semua. Nah Bu, ini ada pertanyaan dari Andri. Tadi udah ada 3 ya? Tadi udah ada 3 yang dapat 250 ya? Jadi, saya belum, gini. Yang nanti dapat akan di-announce di Instagramnya Yang On Top aja. Yang penting kalau sekarang kita jawabin sebanyak-banyaknya kalau bisa. Oke. Jadi ini ada dari Andrikus, dia nanya, Bu Handayani, mau tanya dong, ada nggak tips caranya agar kita bisa memanage financial keluarga saat masa COVID seperti ini, terutama untuk kaum milenial, gitu. Nah ini juga seru banget Billy. Jadi kita baru sadar nih ya, begitu kena COVID nih ya, kita langsung semua buka buku tabungan, bener nggak sih? Cukup lah ya buat hidup gue gitu kan ya, akan berapa lama lagi nih hidup gue gitu kan. Jadi itu semua baru tersadarkan gitu, semua pada ngecek tuh, langsung tiba-tiba pada minta coba di email dong transaksi mutasi rekening ininya, tabungannya gitu ya kan. Yang sebelumnya nggak pernah ngurusin kan gitu. Yang penting dia pakai ada duit lah, ada duit gitu ya. Nah sekarang baru gitu. Jadi artinya
ini semua menyadarkan kita bahwa memang hidup itu harus teratur gitu. Hidup itu harus direncanakan kan gitu ya. Hidup itu nggak boleh cuek gitu kan. Gitu ya. Setuju. Karena ketika kita nggak punya perencanaan yang baik, terus kita cuek, ntar aja, ntar sok gitu. Ya sudah, ketika ada situasi yang kayak gini, beneran ntar sok loh ya, gitu. Pas dicek duitnya, ya ampun nih duit gue nggak cukup nih buat sebulan. Nah baru stres tuh ya pada gitu kan. Jadi sebenarnya ini trigger loh, trigger buat kita bersama gitu. Nah makanya tipsnya adalah mulai dari yang simple dulu sebenarnya. Ketika kita punya income gitu, apapun itulah ya, apapun itu, kita benar-benar harus sisihkan gitu, semampu kita. Tapi minimal kita harus disiplin. Jadi misalnya ini pelajaran kan. Jadi kalau kita punya income paling tidak 10-20% kita sisihin dulu deh. Itu adalah sebagai 10-20% ya. 10-20% itu sebagai basic kita untuk persiapan kalau ada emergency. Ini kan sebenarnya emergency loh, ya kan? Tiba-tiba 3 bulan tadinya misalnya kalau kerja di kantor nih, ada gaji pokok, ada uang makan, ada uang lembur, kan gitu ya? Jadi gitu kan? Tiba-tiba perusahaannya nyuruh kita work from home, ya pasti nggak ada lembur lah ya, gitu kan? Meskipun kerjanya lebih sampai malam juga, tapi nggak dihitung lembur kan? Kayak gitu kan dia. Terus alokir ya kan, jadi otomatis income-nya juga menurun gitu. Apa yang biasanya entrepreneur yang biasanya berusaha tiba-tiba nggak ada sama sekali pemasukan. Kalau kita nggak punya perencanaan yang cukup, ya udah kita tiba-tiba tabungan kita cuma cukup sebulan aja, kemudian bulan depannya ngapain gitu kan gitu. Nah baru tuh kita buka lemari, ngapain 20 beli tas ini mahal bener ya gitu, ngapain gue punya koleksi sneakers segini banyak ya gitu kan, ya bener nggak? Betul. Jadi baru kita ngerasa betapa kita itu menyesal gitu ya hidup tanpa perencanaan. Nah makanya ini menyadarkan kita semua untuk mulai sekarang bahwa hidup itu harus direncanakan maunya seperti apa gitu. Kemudian kita harus punya memang emergency reserve untuk paling tidak kita sanggup hidup minimal tuh 6 bulan gitu. Dengan pola hidup yang normal gitu ya. Normal itu yang nggak boros tapi nggak juga terlalu susah-susah amat gitu, tinggal makan nasi sama garam kan nggak gitu ya, tetap harus makannya enak gitu. Gitu kan. Betul. Nah itu jadi kalau menurut jadi menurut Ibu dana darurat gitu ya, sekarang ini sering diomongin itu minimum 6 bulan untuk bisa hidup dengan kondisi seperti kita normal gitu ya. Jangan sampai kita bilang yang saya udah punya kok dana darurat untuk 1 tahun, tapi selama setahunnya itu makan nasi sama garam, itu mah bukan dana darurat namanya gitu ya. Itu namanya nyiksa diri sendiri gitu. Karena begitu kita nggak bisa hidup normal dengan standar kita, yang ada kita stres. Nah ketika kita stres, daya tahan tubuh turun. Ketika daya tahan tubuh turun, jadi sakit, ongkosnya makin mahal Billy gitu kan. Nggak bisa berpikir kreatif, nggak bisa berpikir positif kalau kita sendiri udah kelaparan gitu ya. Benar. Terus kita juga jadi sadar bahwa kita harus juga punya peace of mind untuk menjaga kita dan keluarga. Jadi sekarang tuh jadi rame itu untuk orang-orang pada mengcover dirinya dan keluarganya asuransi dia. Karena tiba-tiba dengan adanya kondisi kayak gini yang tiba-tiba terdampak virus itu cepat banget prosesnya kan, ketika dia mengalami itu kemudian sampai meninggal gitu kan. Nah kalau kita nggak punya planning apa-apa, ahli warisnya juga bingung gitu kan ya. Nah jadi orang semakin sadar gitu. Nah kalau untuk insurance, beli yang insurance yang nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu yang complicated fiturnya, basic fitur asal memang mengcover cukuplah untuk ahli warisnya. Kalau dia misalnya harus terjadi sesuatu, maka ya cukup untuk hidup 6 bulan atau setahun paling nggak gitu. Sama sure-nya gitu. Nah ini perlu perencanaan kan, jadi memang harus berencana gitu. Meskipun saya tahu ada bantuan pemerintah dan sebagainya, tapi kan kita sebaiknya tidak menggantungkan diri kepada orang lain ya. Jadi kita mesti setuju
Setuju. Masih bisa mengatur diri sendiri gitu. Nah, nih Bu, ke pertanyaan berikutnya, saya kasih prolognya dulu. Jadi sekarang ini yang tadi saya bilang kan, bahwa saya mulai investasi di saham dan seterusnya gitu kan. Tapi yang selalu saya ingetin ke follower saya adalah jangan berinvestasi pakai uang dapur, kira-kira kayak gitu. Jadi yang tadi Ibu bilang gitu, bahwa kita tabung dulu, dana darurat dulu, apakah bisa 6 bulan, syukur-syukur bisa sampai 12 bulan, yang bikin kita kalau ada apa-apa kita nggak sengsara gitu kan. Baru kalau memang duitnya lebih dan seterusnya, baru kita ngomongin investasi gitu kan. Setuju ya Bu ya? Jangan sampai kita investasi pakai baru ada duit dikit kemudian langsung kita pakai untuk investasi yang